Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan TV SMP Negeri 1 Bonorowo bersama saya Pak Ahmad Solikin. Untuk kali ini pembelajaran kelas IPS kelas 8 semester 2 tahun pelajaran 2020 tahun 2021. Ya, sebelumnya tetap semangat dalam belajar meskipun masih pembelajaran jarak jauh ya. Kita belum bisa bertemu langsung bertatap muka, namun demikian saya harapkan kelas 8 khususnya tetap semangat dalam belajar. Ya. Lanjut untuk berikutnya, silakan kamu siapkan buku paketnya yang kelas 8, materi tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian, dengan submaterinya itu keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran serta teknologi. Buku paket dibuka halaman 137 ya, halaman 137. Submateri keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran dan teknologi. Oke, lanjut. Ya, ini tujuan pembelajarannya bisa ditulis untuk kita bisa menggiring ke materi pembelajaran yang akan kita bahas. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah mendeskripsikan potensi unggulan di berbagai wilayah di Indonesia. Ya, nanti potensi unggulan apa saja di berbagai wilayah di Indonesia nanti akan kita bahas. Yang kedua, menyebutkan pelaku ekonomi di Indonesia. Ya, dengan sistem perekonomian Indonesia ada pelaku ekonomi. Lalu yang ketiga adalah mendeskripsikan peran pelaku ekonomi. Ya, perannya dalam pelaku ekonomi dalam perekonomian itu seperti apa dan bagaimana. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini Pak Guru sajikan gambar. Di situ ada aktivitas di pasar. Pasar sayur yang mempertemukan penjual sayur dengan pembeli sayur. Ya, ini tentunya potensi unggulan dari masing-masing wilayah berbeda. Sebagai contoh misalnya sayuran. Ini potensi unggulan masyarakat pedesaan. Ya, sedangkan masyarakat perkotaan itu keterbatasan, ya, malah keterbatasan produksi sayuran. Lewat aktivitas perdagangan inilah terjadi interaksi atau pertemuan antara masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan. Ini karena masing-masing punya keunggulan. Ini adalah keunggulan masyarakat pedesaan ya. Untuk masyarakat perkotaan ini keunggulannya ya misalnya produksi pabrik ya, produksi industri seperti mobil, barang-barang elektronik, dan lain sebagainya.
Ya, maka dari itu kita bisa melihat bahwa suatu daerah atau wilayah ini punya potensi unggulan masing-masing, yang kemudian masing-masing daerah itu saling melengkapi. Oke, slide berikutnya. Nah, ini daftar sumber daya alam dan persebarannya di wilayah Indonesia. Ya, sumber daya alam dan persebarannya di Indonesia. Yang pertama adalah Pulau Sumatera, dari beberapa provinsi punya potensi yang beraneka ragam. Sebagai contoh, misalnya Aceh itu ada semen. Kemudian kalau di Bangka Belitung tidak memproduksi semen. Bangka Belitung sumber daya alamnya timah. Itu sebagai contoh demikian. Lanjut ke slide berikutnya. Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara itu juga punya potensi yang berbeda. Bali ada tenun, kemudian di Jawa Tengah kita ada semen, pupuk, kertas, kayu lapis, dan industri perkapalan. Ya, lanjut slide berikutnya. Kalimantan dan Sulawesi itu juga punya potensi yang berbeda. Nah, ini sekilas Pak Guru sajikan. Kalau kamu pengen lebih mencermati, itu di buku paket halaman 140 ya, halaman 140 sampai dengan halaman 141, bahwa potensi unggulan masing-masing wilayah di Indonesia itu berbeda. Karena yang terakhir Maluku dan Papua. Slide berikutnya, Maluku dan Papua ini juga punya potensi yang berbeda dengan pulau-pulau lain di Indonesia. Nah, ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, bahwa setiap wilayah di Indonesia itu punya potensi unggulan yang berbeda-beda, yang kemudian saling melengkapi, terjadi interaksi lewat aktivitas perdagangan. Ya, seperti gambar awal bahwa seluruh masyarakat Indonesia bisa bertemu di pasar, ya, di pasar lewat aktivitas perdagangan. Oke, slide berikutnya. Nah, ini kesimpulan dari gambaran potensi unggulan. Berdasarkan tabel terlihat bahwa persebaran sumber daya alam antara satu daerah dengan daerah lain itu berbeda. Suatu daerah dapat dikenal sebagai penghasil barang tambang, akan tetapi daerah lain juga dikenal sebagai penghasil hutan atau pertanian. Hal ini terjadi perbedaan keadaan geografis masing-masing daerah, sehingga potensinya berbeda. Setiap daerah di Indonesia memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam. Ada yang memiliki kelapa sawit, itu misalnya di daerah Sumatera. Ada yang memiliki emas, ada di Pulau Jawa. Perbedaan potensi inilah dapat mengakibatkan terjadi permintaan dan penawaran. Ya,
perbedaan potensi inilah yang dapat mengakibatkan terjadinya permintaan dan penawaran. Daerah yang tidak punya barang akan meminta atau ingin membeli. Sedangkan daerah yang memiliki barang akan melakukan penawaran atau menjual barang. Nah, hal ini yang menyebabkan timbulnya aktivitas perdagangan. Ya, menimbulkan aktivitas perdagangan. Ya, perbedaan potensi daerah ini juga menyebabkan perbedaan keunggulan masing-masing daerah. Perbedaan potensi daerah bisa terjadi karena perbedaan teknologi. Bisa. Setiap daerah memiliki keunggulan komparatif tersendiri. Ya, misalnya suatu daerah Sumatera itu umumnya menghasilkan kopi misalnya ya. Perkebunan kopi banyak terdapat di Sumatera. Sedangkan beras potensi keunggulan daerah Jawa Barat. Terkenal dengan beras Cianjurnya. Nah, sehingga kalau daerah yang penghasil kopi itu kenapa tidak memproduksi beras? Karena dengan kondisi geografis atau kesuburan tanah yang berbeda. Kalau memaksa memproduksi beras hasilnya tidak maksimal, maka punya keunggulan sendiri. Maka dengan terjadi kesepakatan dalam perdagangan, yang punya kopi ditukar dengan yang punya beras atau sebaliknya. Nah, ini terjadi dalam aktivitas perdagangan karena sekarang pasar bukan lagi tukar menukar barang ya, tapi dengan kecanggihan teknologi ada sistem perdagangan sehingga kopi dijual kemudian untuk membeli beras, beras dijual untuk membeli kopi dan lain sebagainya. Oke, slide berikutnya. Ya, ini berkaitan dengan pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi Indonesia ini terangkum ada 4, yaitu rumah tangga keluarga atau disebut juga rumah tangga konsumen. Ya, rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen. Dan yang kedua, rumah tangga perusahaan atau disebut juga rumah tangga produsen. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Jadi pemerintah itu juga merupakan rumah tangga. 4, rumah tangga luar negeri. Ya, kita punya tetangga negara, itu negara lain, itu disebut rumah tangga luar negeri. Nah, masing-masing rumah tangga itu melakukan kegiatan ekonomi karena dikatakan sebagai pelaku ekonomi. Nah, nanti perannya apa saja nanti akan dibahas ke slide berikutnya. Sekarang Pak Guru sajikan gambar. Ya, ini anak sekolah melakukan kegiatan konsumsi, ya, membeli jajan di kantin. Ini salah satu rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga.
Ya, anak-anak bagian dari keluarga melakukan kegiatan konsumsi, membeli jajan di kantin. Berikutnya, ya ini produsen pupuk ya, produsen pupuk sedang mengemas pupuk. Ya, pupuk yang digunakan oleh petani itu diproduksi oleh produsen pupuk. Nah, ini melakukan kegiatan produksi. Yang berikutnya, ya ini rumah tangga negara. Ini sebagai pengatur ekonomi agar perekonomian Indonesia itu adil dan merata. Ada yang namanya di situ gambar kantor pelayanan pajak. Ya, ini untuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Ini nanti ada pajak yang berpenghasilan tinggi, pajaknya lebih tinggi. Ini tujuannya untuk meratakan hasil dari pembangunan baik di bidang ekonomi. Ini rumah tangga pemerintah. Lanjut yang ketiga, ada ini rumah tangga luar negeri. Ini ada aktivitas bongkar muat barang. Itu lewat pesawat ya. Barang dikirim lewat pesawat terbang. Hal ini menimbulkan aktivitas perdagangan internasional. Oke, sekarang kita bahas poin yang pertama, peran rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen, disingkat RTK ya. RTK, rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen, yaitu kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, ini siapa itu rumah tangga konsumen ya? Kelompok masyarakat. Punya ada keluarga. Ya, ada keluarga, ada mungkin individu dan lain sebagainya. Ini melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, tentunya kamu juga sebagai pelajar melakukan kegiatan konsumsi. Kalau kamu tulis kegiatan konsumsi barang atau kegiatan menggunakan barang dan jasa dalam sehari, ya, akan banyak sekali tertulis jenis barang-barang yang kamu gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, dari bangun tidur kemudian ke kamar mandi, butuh sabun mandi, butuh pasta gigi, butuh sikat gigi, butuh anduk dan lain sebagainya. Selesai mandi butuh pakaian, selesai berpakaian butuh sarapan, makanan, terus kemudian pergi ke sekolah butuh kendaraan, sampai di sekolah butuh pulpoin, buku dan seterusnya sampai kamu tidur lagi. Itu semua kamu menggunakan barang ya atau jasa. Intinya bahwa rumah tangga konsumen itu memiliki dua peran.
sebagai konsumen yang sudah tadi saya sebutkan, berbagai barang dikonsumsi oleh rumah tangga konsumen, dan sebagai penyedia faktor produksi. Yang meliputi penyediaan lahan, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Ya, yang dimaksud faktor produksi itu hal-hal yang digunakan untuk memproduksi atau menghasilkan suatu barang. Itu ada penyediaan lahan. Lahan itu adalah sumber daya alam. Jadi faktor produksi itu ada 4: sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan keahlian. Kalau rumah tangga konsumen ini biasanya punya lahan, misalnya punya sawah, punya pekarangan, punya kebun. Itu lahan yang digunakan untuk kegiatan produksi. Kemudian rumah tangga juga punya tenaga kerja dari bapak, ibu, anak yang sudah dewasa, itu merupakan tenaga kerja. Dan modal, rumah tangga itu punya tabungan. Ya, tabungan di bank, bank menyalurkannya kepada produsen sebagai modal dalam kegiatan produksi. Yang berikutnya, rumah tangga konsumen juga punya keahlian. Keahlian apa? Keahlian kewirausahaan. Keahlian mengelola faktor-faktor produksi. Ya, ini sebagai contoh seorang direktur perusahaan ya. Direktur perusahaan itu punya keahlian kewirausahaan mengelola faktor-faktor produksi sehingga menghasilkan barang, dijual, dan memperoleh keuntungan. Ya, itu peran rumah tangga konsumen ya, sebagai konsumen dan sebagai penyedia faktor produksi. Oke, slide berikutnya. Ya, ini saya gambarkan tadi ya. Faktor produksi itu yang gambar kendaraan mengangkut kayu. Ya, kayu itu merupakan sumber daya alam. Tadi kalau dicontohkan konsumen, rumah tangga konsumen itu punya lahan. Kalau ini sudah disediakan oleh alam, kayu, itu sumber daya alam. Kemudian ke bawah itu ada seorang dokter yang sedang memeriksa pasiennya. Itu dokter adalah salah satu contoh tenaga kerja. Tidak hanya dokter, ada teknisi bengkel, ada guru, ada misalnya resepsionis hotel. Kalau di desa ada petani, ada nelayan. Itu adalah contoh tenaga kerja dengan profesinya masing-masing. Gambar berikutnya adalah yang gambar mesin pabrik ya. Mesin pabrik yang sedang mengolah hasil ya. Itu mengolah makanan ya, mengolah makanan. Ini adalah yang Pak Guru maksud adalah mesin pabrik. Itu adalah modal. Modal berarti bukan hanya
yang Pak Guru disampaikan uang ya, modal juga bisa berupa barang. Contohnya adalah mesin-mesin pabrik, itu contoh modal. Kemudian yang gambar terakhir yang pojok kanan bawah itu contoh orang-orang yang sukses yang mampu mengelola perusahaan. Mereka itu punya keahlian kewirausahaan yang mengelola faktor-faktor produksi sehingga bisa memperoleh keuntungan. Yaitu 4 gambar itu menggambarkan 4 faktor produksi. Yang pertama, faktor produksi alam. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja. Yang ketiga, faktor produksi modal. Dan yang keempat, faktor produksi kewirausahaan atau keahlian wirausaha. Oke, slide berikutnya. Sekarang kita ke peran dari rumah tangga perusahaan atau disebut rumah tangga produsen, disingkat RTP. Kalau tadi yang pertama RTK, rumah tangga konsumen, yang kedua rumah tangga produsen, RTP. Siapa yang dimaksud dengan rumah tangga produsen? Ini adalah pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi konsumen. Ya, penyedia barang berarti yang rumah tangga yang menghasilkan barang. Perusahaan itu mengorganisasikan berbagai faktor produksi yang disediakan konsumen. Ya, tadi disebutkan bahwa perannya adalah rumah tangga konsumen itu menyediakan faktor produksi, digunakan oleh rumah tangga produsen dalam melakukan proses produksi untuk menghasilkan barang. Hasil produksi ini kemudian dijual atau ditawarkan di pasar. Nah, rumah tangga produsen kalau di Indonesia itu dikelompokkan jadi 3 ya. Ada badan usaha milik negara, biasa disingkat BUMN. Jadi negara juga memproduksi barang dan jasa. Ya, seperti amanat Undang-Undang Dasar 1945. Ya, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 kalau tidak salah ayat 1 atau 2 menyebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ya, itu peran dari RTP, rumah tangga produsen, atau peran dari salah satu BUMN, rumah tangga pemerintah ya. Pemerintah dalam hal ini juga mengelola faktor-faktor produksi yang dilakukan oleh BUMN, badan usaha milik negara. Kemudian ada yang kedua, badan usaha milik swasta, BUMS. Nah, ini barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen yang
tidak dikelola oleh pemerintah, dikelola oleh swasta. Misalnya pabrik mobil ya, pabrik barang-barang elektronik dan lain sebagainya itu dijalankan oleh badan usaha milik swasta atau BUMS. Yang ketiga adalah koperasi. Koperasi ini sebagai kenyataan ekonomi Indonesia, bahwa ekonomi Indonesia itu berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, yang cocok dengan asas kekeluargaan itu adalah koperasi. Koperasi ini badan usaha yang dikelola dari dan untuk anggotanya, ya, dari anggota dan untuk anggota. Ini di SMP Negeri 1 Bonorowo juga ya diwacanakan mulai tahun ini ada koperasi siswa, yang koperasi gurunya sudah lama ada, kemudian koperasi siswanya mulai saat ini sudah ada pembinanya Pak Wagio dan teman-teman. Nanti yang menjalankan adalah siswa-siswa SMP Negeri 1 Bonorowo. Modalnya dari siswa, nanti keuntungannya juga untuk siswa. Ini yang pertama, peran rumah tangga konsumen. Yang kedua, rumah tangga produsen. Sekarang yang ketiga, peran rumah tangga pemerintah, ya, peran rumah tangga pemerintah. Nah, pemerintah juga berperan dalam kegiatan ekonomi, yaitu apa? Yang pertama adalah mengatur atau sebagai regulator dalam perekonomian, agar perekonomian bisa mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Perlu diatur, misalnya tadi disebutkan cabang-cabang produk yang penting ini dikelola oleh negara dan dibutuhkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemudian berikutnya juga mengatur adanya pajak, baik pajak perusahaan maupun pajak perorangan. Tujuannya untuk meratakan pembangunan atau meratakan hasil dari kegiatan ekonomi. Yang penghasilannya besar, pajaknya besar, yang kecil itu tetap kecil. Dan nanti pajak itu digunakan untuk menghasilkan atau untuk pembangunan sarana prasarana umum, sehingga baik masyarakat yang berpenghasilan kecil maupun yang berpenghasilan besar semua sama dalam menggunakan fasilitas-fasilitas umum seperti jalan raya, sekolah, dan lain sebagainya. Peran rumah tangga pemerintah yang kedua adalah sebagai konsumen. Ya, tetap yang namanya rumah tangga juga melakukan kegiatan konsumsi. Negara juga melakukan kegiatan konsumsi. Misalnya saja dalam ini kita dinas pendidikan itu juga melakukan kegiatan konsumsi seperti membeli kertas, memberi printer, tinta, dan mungkin memberi komputer, ya, itu semua konsumsi yang dilakukan oleh pemerintah melalui dinas-dinas terkait. Yang ketiga
Pemerintah sebagai produsen. Peran rumah tangga pemerintah sebagai produsen. Tadi disebutkan bahwa pemerintah memproduksi barang dan jasa lewat BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Sebagai contoh yang kita lihat nyata adalah listrik ya, PLN, Perusahaan Listrik Negara. Itu yang mengelola adalah pemerintah. Kemudian lagi ada kereta api. Ya, PT Kereta Api Indonesia itu juga BUMN, yang mengelola adalah pemerintah. Dan yang lain, misalnya yang kita sering gunakan adalah BBM, bahan bakar minyak, itu yang mengelola Pertamina, itu juga BUMN. Yang terakhir, peran rumah tangga luar negeri. Ya, ini yang keempat, pelaku ekonomi dalam perekonomian Indonesia adalah rumah tangga luar negeri. Hal ini bisa terlihat bahwa adanya barang-barang yang ada di Indonesia itu berasal dari luar negeri. Itu lewat aktivitas perdagangan internasional. Ya, lewat perdagangan internasional yang memiliki dua, yaitu kegiatan ekspor dan impor. Ya, kegiatan ekspor itu menjual barang ke negara lain. Ya, menjual barang ke luar negeri atau ke negara lain. Dan yang kedua, impor. Impor adalah membeli barang dari luar negeri atau membeli barang dari negara lain. Ya, demikian kita sudah membahas 3 poin tadi, keunggulan dan keterbatasan antar ruang, kemudian pelaku ekonomi dan peran pelaku ekonomi. Ya, materinya kamu bisa pelajari lagi di buku paket mulai dari halaman 137 ya, 137 sampai dengan 155 di buku paket. Itu buku sudah ada, dibuka untuk kamu belajar. Nah, pada minggu depan Pak Guru sampaikan tugas ya lewat Google Form. Kamu bisa mengerjakan tugas dari rumah dan nanti hasilnya bisa Pak Guru langsung ketahui dari Google Form tersebut. Kiranya cukup itu pembelajaran pada kesempatan kali ini. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan ya. Ciptakan imun kamu sendiri, bagaimana kamu bisa mempunyai kekebalan tubuh sendiri agar kamu bisa terhindar dari pandemi COVID-19, sehingga kamu tetap bisa sehat. Yang intinya imunnya ya makan yang bergizi,
olahraga dan istirahat yang cukup. Oke, itu saja pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.